Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shanin Dita Ahesa Putri dengan NIM 0515 31019, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di sini, saya akan melakukan tugas praktik 2 pada mata kuliah Jaringan Komputer mengenai perintah-perintah yang akan dijalankan di CMD atau Command Prompt. Di tugas 2 ini terdapat 20 perintah yang harus dipraktikkan di CMD atau Command Prompt pada sistem operasi Windows. Berhubung saya menggunakan sistem operasi macOS, saya izin mempraktikannya di terminal. Saya juga sudah mencari alternatif perintahnya. Meskipun nama dan sintaks beberapa perintah berbeda, namun fungsinya akan tetap sama. Jadi, walaupun tools yang digunakan berbeda, saya tetap bisa memahami fungsi dari perintah-perintah ini dan mempraktikannya sesuai dengan sistem operasi yang saya gunakan. Di sini saya sudah membuat rangkumannya. Seperti yang saya bilang di awal, CMD merupakan program antarmuka berbasis teks yang ada di sistem operasi Windows. Ini merupakan versi Windows dari Shell Command Line yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan perintah-perintah teks. Nah, sedangkan terminal adalah sebuah program antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan sistem operasi melalui baris perintah atau Command Line Interface atau CLI. Di sistem operasi macOS tidak menggunakan CMD, tapi terminal yang berbasis Unix. Banyak perintah yang berbeda, tapi ada juga yang mirip ataupun setara. Oke. Pada soal nomor 1 terdapat CD yang merupakan singkatan dari change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu directory ke directory lain di dalam sistem file. Alternatif yang digunakan di macOS sama untuk fungsi ini yaitu CD. Coba misalnya CD documents. Oke, bisa dilihat di sini direktorinya sudah berpindah dari directory home ke directory documents. Kemudian saya akan membalikannya lagi ke directory setting. Nah, ini sudah kembali lagi ke directory home. Oke, soal nomor 2 ada CLS, yaitu singkatan dari clear screen. Perintah ini membersihkan layar command prompt dan menghapus semua teks sebelumnya, memberikan tampilan yang bersih. Untuk fungsi yang sama, perintah yang dijalankan di terminal adalah clear. Tampilannya langsung bersih. Pada soal nomor 3, terdapat CLS / tanda tanya, yaitu merupakan opsi bantuan untuk perintah CLS. Ini menampilkan informasi tentang cara menggunakan perintah CLS beserta opsi yang tersedia. Kalau di macOS, kita menggunakan perintah man clear. Di sini tertulis clear the terminal screen. Oke, lanjut. Soal nomor 4, ada dir / tanda tanya, yaitu opsi bantuan untuk perintah dir. Dir sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori di direktori saat ini. Alternatif perintah yang digunakan di Windows adalah ls-. Di tampilannya terdapat izin aksesnya, kemudian jumlah linknya, kemudian ini pemiliknya, ini grupnya, ini ukuran filenya, kemudian ini tanggal dan waktunya, dan nama file atau foldernya. Oke, selanjutnya
Nomor 5 ada ipconfig, yaitu perintah untuk menampilkan konfigurasi IP atau Internet Protocol dari semua antarmuka jaringan di komputer. Untuk fungsi yang sama, perintah yang dijalankan di macOS adalah ifconfig. Ini tampilannya bisa diartikan sebagai jalan keluar untuk masuknya data dan komputer ke jaringan atau internet. Di sini bisa melihat status koneksi jaringan, mengetahui IP address, dan mengecek interface mana yang aktif atau tidak aktif. Ini ada keterangannya inaktif, aktif. Oke, Selanjutnya nomor 6 ada ipconfig choice all untuk menampilkan semua informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, alamat MAC, dan informasi jaringan lainnya untuk semua antarmuka. Alternatif yang digunakan di macOS adalah ifconfig dash. Di sini terdapat tampilan yang menunjukkan semua network interface, baik yang aktif maupun yang tidak. Selanjutnya, nomor 7, ada ipconfig choice tanda tanya, yaitu opsi bantuan untuk perintah ipconfig. Ini menampilkan informasi tentang cara menggunakan perintah ipconfig beserta opsi yang tersedia. Untuk alternatif yang digunakan di macOS adalah main ifconfig. Seperti ini tampilannya. Di sini tersedia opsi-opsi yang digunakan untuk ipconfig. Selanjutnya untuk nomor 8 ada ipconfig slash release untuk melepaskan alamat IP dari antarmuka jaringan tertentu dan membuatnya sehingga membuatnya tidak lagi digunakan. Terusin dulu. Alternatif yang digunakan di macOS adalah sudah ipconfig set DHCP. Oke. Ini artinya sudah berjalan, sudah sesuai. Kemudian lanjut nomor 9 ada ipconfig slash renew, yaitu untuk memperbarui alamat IP dari antarmuka jaringan tertentu. Di macOS sendiri, release dan renew dilakukan dalam satu perintah. Jadi ini sudah dijalankan perintahnya sekaligus. Oke, selanjutnya nomor 10 ada ipconfig choice display DNS, yaitu untuk menampilkan semua catatan DNS yang saat ini disimpan dalam change DNS komputer. Perintah alternatif yang digunakan di macOS adalah ini. Ini tampilannya. Tampilan ini menampilkan entry change DNS yang sedang aktif dalam 1 menit terakhir. Singkatnya ini untuk cek daftar alamat website yang komputer simpan sementara supaya aksesnya cepat. Jadi ini 1 menit terakhir.
Oke, karena panjang banget jadi akan saya hapus dulu, bersihkan terminalnya. Lanjut ke nomor 11, yaitu ipconfig /flush DNS. Untuk menghapus semua catatan DNS dari change DNS komputer. Jadi yang tadi itu akan kita bersihkan. Ini untuk perintah alternatif di macOS. Nah, ini artinya sudah berjalan kalau di macOS. Oke, selanjutnya nomor 12 ada ipconfig /register DNS. Untuk merefresh dan meregistrasikan kembali semua catatan DNS yang diperbarui ke DNS, macOS tidak memiliki perintah tunggal, namun kombinasi perintah ini setara dengan ipconfig atau register DNS. Nah, jadi kita menggunakan perintah ini. Sudah berjalan. Dan lanjut nomor 13, ping, untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirimkan paket data ke alamat tujuan tertentu dan kemudian menerima balasan. Ini untuk perintah alternatif di macOS. Sedang berjalan. Selanjutnya di nomor 14 ada perintah netstat untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan, routing table, antarmuka jaringan, dan statistik protokol jaringan. Perintah alternatif di macOS sama setara yaitu net. Di sini net. Ya, tampilannya seperti ini. Lanjut ke nomor 15 ada threshold, yaitu melacak rute paket data dari komputer Anda ke tujuan yang ditentukan melalui jaringan. Untuk alternatifnya di macOS, kita bisa menggunakan thresholdgoogle.com. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 16 ada ping, yaitu gabungan dari traceroute dan ping yang melacak rute paket dan memberikan statistik tentang setiap hub di rute tersebut. macOS sendiri tidak menyediakan perintah ping secara langsung, jadi dia harus menggunakan aplikasi pihak ketiga yang bernama MTR. Jadi di sini saya tidak mempraktikannya, tapi fungsinya ini untuk melacak rute paket data dan memberikan statistik tentang setiap hub di root tersebut. Oke, selanjutnya nomor 17 ada NSLookup, yaitu untuk melakukan pencarian DNS untuk mendapatkan informasi tentang alamat IP atau nama domain tertentu. Untuk alternatif yang digunakan macOS adalah NSLookup google.com. Kita coba di terminal. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi untuk melakukan pencarian DNS. Nomor 18 ada Nets. Di Windows itu adalah utility yang sangat komprehensif buat konfigurasi jaringan. Mulai dari IP, firewall, Wi-Fi, DNS, dan banyak lagi. Semua bisa diatur lewat satu tool itu. Nah, kalau di macOS sendiri, fungsi-fungsi ini tuh udah tersebar di beberapa perintah dan tool yang berbeda. Jadi kalau misalnya di Windows, untuk mengetahui IP, firewall, Wi-Fi, DNS, kita bisa langsung aja jalanin di CMD atau command prompt-nya, net sh. Cuma kalau di macOS itu
sama aja kayak kita ngejalanin if config tadi kalau misalnya mau semua. Tapi kalau mau lebih detail lagi, kita harus ngejalanin satu-satu kayak network setup, yaitu untuk konfigurasi jaringan, wifi, ethernet, DNS, proxy, dan lain-lain. Terus if config untuk konfigurasi interface jaringan, set IP, aktif atau non-aktif interface, ada SCTL untuk beberapa setting jaringan dan sistem lainnya, dan ada PFCTL untuk konfigurasi firewall gitu. Jadi dia lebih memakan waktu. Oke, misalnya akan saya praktekkan salah satu dari ini. Karena if config tadi sudah, coba saya praktekkan PFCTL. Nah, ini. Jadi dia untuk konfigurasi firewall-nya. Kita lanjut ke nomor 19, ada root, yaitu untuk melihat dan mengolah routing table atau tabel rute jaringan, yaitu jalur mana yang dipakai untuk mengirim paket ke jaringan tersebut. Nah, untuk di macOS sendiri, alternatif perintahnya bisa menggunakan netstat, -rn, atau root-n. Kita coba pakai perintah yang ini. Tampilannya akan seperti ini. Kalau kita menggunakan perintah yang ini, nah tampilannya seperti ini. Oke, terakhir nomor 20 ada net, yaitu utilitas baris perintah yang menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola jaringan, termasuk konfigurasi, pengelolaan pengguna, dan grup file lainnya. Misalnya di Windows, net user. Nah, kalau misalnya di macOS, misalnya ini. Perintah alternatifnya. Akan muncul seperti ini. Demikian tugas 2 jaringan komputer saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.